Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh seorang pria yang berasal dari Jakarta Selatan. Kisah ini menceritakan tentang kisah seram ojek online mendapatkan penumpang seksi pembawa petaka. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, dengarkan cerita ini. Pada 3 bulan yang lalu, aku memutuskan untuk berkuliah di UNAS, atau bisa diartikan Universitas Nasional, karena adanya jurusan yang aku minati di universitas itu. Aku merupakan anak dari 3 bersaudara, dan aku adalah anak yang terakhir. Kemudian kedua kakakku sudah bekerja, itu pun mereka bekerja di luar kota. Dan pada saat itulah aku memutuskan untuk berkuliah di luar kota, sembari bekerja sampingan agar aku tidak membebani kedua orang tuaku maupun kedua kakakku. Melihat kedua kakakku sudah bekerja membuat aku harus juga sama dengan mereka dan berkuliah agar nanti aku bisa bekerja di perusahaan ternama. Rumahku sangat jauh dari universitas, yaitu rumahku di Tangerang. Mengingat jarak tempuh yang begitu jauh, aku harus mencari sebuah kontrakan yang berada di Jakarta Selatan. Dan tidak lama, aku menemukan sebuah kontrakan yang terbilang cukup murah di daerah Jakarta Selatan. Iklan kontrakan itu aku dapatkan dari sosial media. Melihat beberapa foto kamar kontrakan itu, membuatku berkeinginan untuk mengontrak rumah tersebut yang seharga 550.000 per bulan tanpa ditanggung air maupun listrik. Jadi aku pun mulai menghubungi pemilik kontrakan itu. Singkat cerita, aku pun sudah mengontrak di rumah tersebut dan juga sudah mulai berkuliah di UNAS. Saat pertama mengontrak di rumah tersebut, aku merasa sangat nyaman dan mulai membangun rasa kemandirianku untuk menata keuangan dan juga membagi waktu untuk bekerja sembari berkuliah. Aku memutuskan untuk bekerja sebagai ojek online, mengingat pekerjaan ini bisa diambil paruh waktu dan kapan saja. Rumah kontrakanku juga terbilang dekat dengan jalan besar di Jakarta. Hari demi hari, aku pun sudah terbiasa melakukan aktivitasku. Mulai dari pagi hari, aku pergi ke kampus, dan saat pulang dari kuliah, aku mengojek hingga sampai malam hari. Dan beberapa waktu luang aku gunakan untuk mengerjakan tugas kuliah. Kemudian beberapa pundi-pundi rupiah sudah aku dapatkan dari hasil mengojek. Lalu uang itu aku gunakan untuk membayar uang kuliah maupun kontrakan dan juga hal-hal lainnya. Aku pun merasa sangat bangga pada diriku sendiri. Namun rasa kebanggaanku ini tidak berlangsung lama. Ketika aku mendapatkan kejadian yang tidak terduga saat mengojek. Tepat pada hari Sabtu, aku mendapatkan orderan tanpa nama dari aplikasi. Pada saat itu aku sedang mangkal bersama teman ojekku di depan warung kopi seberang di Jalan Fatmawati, Jakarta. Tepat pada saat itu sudah jam 11 malam. Namun anehnya, perasaanku saat itu mendadak sedikit geriap. Dan karena itu orderan, jadi mau tidak mau aku harus menerimanya. Sebab kita tidak boleh menolak rezeki. Jarak dari tempat pangkalanku tidak begitu jauh dari seseorang yang memesan ojek tersebut. Jadi aku pun bergegas pergi ke lokasi si pemesan. Saat laju motorku sudah semakin dekat dengan si pemesan, terlihat ada seorang perempuan yang berdiri di depan tembok rumah warga. Di samping itu, saat aku menoleh ke aplikasi, aku juga sudah tepat berada dengan titik lokasi si pemesan. Ya, berarti si perempuan itulah yang memesan orderan itu. Aku pun mulai mendekati perempuan tersebut. Terlihat perempuan itu menggunakan baju tank top merah dan menggunakan celana jin biru. Saat aku bertanya kepada si perempuan tersebut, ia malah tidak menjawab. Dan langsung naik ke belakang motorku. Lalu ia pun memintaku untuk segera mengantarkannya ke lokasi tujuan
yang sudah tertera di aplikasi. Aku merasa aneh dengan gelagat si wanita ini, karena biasanya beberapa konsumen yang pernah order kepadaku tidak seperti wanita saat ini yang aku layani. Namun aku hanya diam saja, dan aku juga masih berpikir positif pada saat itu. Di tengah sepinya lalu lintas, seketika membuat pikiranku sedikit mengarah ke hal negatif. Sebab aku saat itu masih menarik penumpang saat tengah malam. Agar tidak merasa takut, aku pun ingin mengajak wanita itu untuk mengobrol. Namun melihat gelagat wanita ini hanya diam saja dan juga menunduk, jadi aku pun mengurungkan niatku untuk mengajak ia mengobrol. Kemudian aku juga sempat mencuri pandangan ke spion motorku. Pandangan wanita itu tampak merunduk. Aku berusaha menenangkan pikiranku dan menganggap bahwa wanita itu mengantuk. Suasana hening aku rasakan karena aku merasa bahwa hanya diriku saja yang melintasi jalanan itu, dan tidak satupun ada sepeda motor dan mobil yang berlalu lalang di jalan tersebut. Singkat cerita, saat di pertengahan jalan, aku pun memasuki sebuah kompleks yang pelang nama kompleknya itu sudah rusak karena berkarat. Jadi, aku pun tidak bisa membacanya. Di samping itu juga suasana sangat gelap. Hanya ada lampu penerangan yang sedikit remang-remang berwarna kuning. Kemudian navigasi mengarahkan aku untuk memasuki komplek itu. Hingga saat aku memasuki komplek tersebut, terlihat banyak adanya bangunan megah dan juga rumah yang terbilang sangat antik seperti rumah adat Jawa. Dalam benakku pun berkata, "Tumbennya aku lihat ada rumah adat Jawa yang mungkin tidak pernah aku lihat dan sangat berbeda dengan bentuk rumah adat Jawa lainnya," kataku di dalam hati. Lalu aku pun tetap mengikuti arah dari navigasi karena motorku segera sampai ke tujuan. Namun anehnya, tiba-tiba tanda navigasi seketika tidak bergerak. Aku pun tampak bingung, dan aku sempat berpikir mungkin sinyal HP-ku saja yang bermasalah. Namun saat aku mencoba mematikan dan menghidupkan data seluler, tiba-tiba arah panah navigasi meminta aku putar balik. Saat itu aku tampak sangat kebingungan. Lalu aku mencoba menepikan motorku dan mulai bertanya kepada si wanita itu. "Neng, rumahnya di mana? Apakah kita sudah sampai?" tanyaku kepada wanita itu. Dan wanita itu pun menjawab, "Lurus lagi, Mas. Sebentar lagi akan sampai," jawab wanita itu. Aku pun tampak bingung mengapa wanita itu menyuruhku untuk tetap lurus, sedangkan arah navigasi saja menyuruhku untuk putar balik. Kemudian wanita itu pun tetap mengatakan hal yang ia ucapkan sebelumnya dan memintaku untuk tetap lurus. Pada saat inilah rasa cemas dan juga pikiranku tidak karuan. Namun pada saat itu aku masih berusaha berpikir positif dan menganggap mungkin si wanita ini memiliki jalan alternatif lain untuk menuju rumahnya. Karena saat di map tidak terlihat adanya sebuah jalan, melainkan hanya rumah saja. Itu pun tidak terlihat beraturan. Wanita itu tetap memintaku untuk melaju lagi, hingga ia pun meminta untuk berhenti tepat di depan rumah yang berlantai 2. Lalu aku pun beranggapan bahwa si wanita itu adalah orang kaya. Tetapi mengapa ia memesan ojek? Biasanya kan orang kaya menggunakan mobilnya untuk berpergian, ungkapku di dalam hati. Di saat ia turun dari motorku, aku pun bertanya, "Neng, emang di sini rumahnya ya? Kok nggak sesuai dengan map?" tanyaku, namun ia hanya memberikan aku uang senilai 100.000. Karena diberikan uang, jadi aku langsung bergegas mengambil dompetku, kemudian mengambil uang untuk kembalian. Namun ia meminta aku untuk mengambil kembaliannya. "Ambil saja kembaliannya, Mas," timpalnya. Dan ia pun segera meninggalkanku. Saat itu, aku merasa senang bahwa aku mendapatkan uang lebih dari penumpang wanita ini. Jadi aku pun mengatakan terima kasih kepadanya, walau dia sudah masuk ke rumahnya. Saat aku hendak pulang dan membalikan motorku, tiba-tiba
jalan yang sebelumnya aku gunakan tidak ada. Keadaan saat itu seperti aku berada di sebuah lapangan yang dipenuhi dengan semak belukar. Aku mencoba menjalankan motorku, namun anehnya, tidak satupun jalan yang sebelumnya aku gunakan ada di sana. Dan aku mencoba putar ke kiri motorku. Sedikit pun jalan yang aku gunakan sebelumnya juga tidak terlihat. Aku pun tampak panik dan juga cemas. Pikiranku tidak karuan. Kemudian aku pun ingin kembali ke rumah wanita itu dan berharap dia bisa memberikan aku bantuan. Namun rumah wanita itu tidak sama sekali aku temukan. Dan aku pun terus mencarinya. Kemudian aku juga merasa bahwa aku sedang berputar-putar di area itu. Hingga suatu ketika, aku tidak sengaja melihat ada seorang anak kecil yang berjalan dari kejauhan. Tepat dari sisi kanan posisiku, aku pun mengejar anak itu dan menjerit-jerit agar anak kecil itu mau berhenti. Tetapi anak kecil itu tetap berjalan hingga ia menghilang entah kemana. Saat itu aku seakan-akan tersesat dan aku juga tidak tahu bahwa aku di mana. Aku pun memutuskan untuk menelpon rekan kerjaku. Namun sialnya, sinyal dari handphoneku gangguan dan tidak bisa melakukan panggilan. Lalu dengan hal ini aku pun tidak bisa berbuat banyak dan memasrahkan diriku. Karena aku sadar bahwa aku dipermainkan oleh setan dan bangsa dedemit untuk masuk ke alam mereka. Sembari duduk di motor yang masih menyala, beberapa doa aku lantunkan agar aku bisa keluar dari alam gaib. Seketika aku melantunkan doa dari keyakinanku. Sembari menangis, kupasrahkan diriku kepada Yang Maha Kuasa dan juga melantunkan setiap doa-doa. Namun selang beberapa lama, aku pun tidak sengaja melihat ada seekor kucing menatapku dengan mata yang menyala. Seakan-akan aku berhenti untuk berdoa dan menghidupkan motorku, lalu mengarahkan cahaya lampu motorku ke hadapan kucing itu. Dan benar, itu adalah seekor kucing yang berwarna putih. Dan anehnya, ketika aku mengarahkan cahaya motorku ke hadapan kucing itu, kucing tersebut malah mendekatiku. Seketika seekor kucing yang menatapku sudah berada tepat di depan motorku. Dan kemudian kucing itu pun mendekati kakiku dan mengelus-ngelus kakiku dengan tubuhnya. Karena masih merasa cemas, jadi aku pun mengusir kucing itu. Kemudian kucing itu pun berlari. Karena merasa benar-benar tidak kuat dan segera ingin pulang, aku pun mencoba untuk melanjutkan perjalanan dengan mengendarai motorku dan mencoba mencari jalan keluar. Dan aku pun sudah tidak bisa berbuat apa lagi. Aku hanya mengendarai motorku saja sembari menangis dan berpikir bahwa aku tidak bisa pulang. Sisi kanan dan kiriku hanya semak belukar dan tidak satupun ada bangunan rumah. Di tengah pikiranku yang tidak karuan, aku juga merasa heran. Mengapa seekor kucing yang berlari dari hadapanku kini kembali mendekatiku? Ia malah ikut denganku dan berada tepat di depan roda motorku sembari ia berlari. Aku hanya melihat kucing itu berlari sembari aku mengendarai motorku dengan kecepatan di angka 30 km. Karena suasana gelap gulita dan hanya diterangi oleh cahaya lampu motor saja, aku memfokuskan pandanganku ke hadapan kucing itu. Tiba-tiba aku kaget, karena saat itu pandanganku hanya ke bawah saja. Secara tidak sadar, jalan yang aku gunakan saat itu seketika berubah menjadi tanah paving. Lalu aku pun menoleh ke depan dan melihat ada seperti cahaya lampu. Lalu aku pun mencari keberadaan cahaya lampu itu, hingga aku bisa menemukannya. Dan terlihat kucing yang aku ikuti tadi sudah tidak ada. Entah kucing itu hilang kemana. Namun saat aku menemukan cahaya lampu itu, terlihat adanya pelang yang berisikan taman pemakaman umum. Aku pun merasa kaget. Dan ternyata aku sudah memasuki kawasan pemakaman. Dan benar firasatku bahwa aku dipermainkan oleh bangsa setan. Kemudian aku pun cepat-cepat mengendarai motorku. Dan berusaha mencari jalan besar agar bisa pulang. Dengan rasa pantang menyerah, pada akhirnya aku pun bisa menemukan jalan besar dan juga bisa segera pulang ke rumah kontrakan. Tepat saat tiba di rumah kontrakan, jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Di mana aku menyimpulkan bahwa aku telah mengelilingi kawasan kuburan itu saat tengah malam. Dan berkat dari seekor kucing putih itu,
aku bisa keluar dari gerbang gaib para setan yang menjebakku. Dan memang saat aku melantunkan doa, Tuhan mengabulkan permintaanku. Dan pada akhirnya aku bisa kembali ke rumah kontrakanku. Hal ini juga tidak lupa aku ceritakan kepada para teman-temanku saat kuliah. Dan saat itu juga sesampainya aku di rumah, aku memilih untuk beristirahat dan menenangkan suasana hatiku maupun pikiranku agar besok paginya aku bisa kuliah. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Semoga kalian bisa memetik hikmah dari cerita pada video ini, maupun terhibur dari cerita ini. Dan bila kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.